Ada suatu statement yang mengatakan demikian, motivasi melayani bukan untuk upah, bukan karena upah, tetapi karena panggilan hidup. Shalom, salam sehat jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita beri judul motivasi mengikuti Tuhan. Ayat firman Tuhan bacaan kita hari ini diambil dari Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hari ini kita spesial berbicara tentang motivasi. Motivasi itu berkorelasi atau berkaitan dengan tujuan. Apa itu motivasi? Motivasi adalah daya penggerak seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau untuk mencapai suatu tujuan biasanya ada suatu motivasi gitu ya Bapak Ibu. Dan ada dua tokoh yang bernama Callahan dan Clark itu berkata demikian. Motivasi adalah tenaga pendorong atau pematik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan. Jadi kalau motivasi mungkin bisa dicontohkan seorang olahragawan ya. Dia punya suatu motivasi yang luar biasa. Dia akan melatih dirinya sedemikian rupa sehingga dia punya motivasi untuk menjadi juara. Kenapa menjadi juara? Salah satu contohnya mungkin Olimpiade. Ketika dia menang, katakan juara ke-1, ke-2 atau ke-3, itu kan bendera negaranya itu akan berkibar. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa untuk olahragawan tersebut. Jadi dia punya motivasi yang luar biasa, motivasi yang positif pastinya. Karena menjadi olahragawan yang terkenal itu latihannya nggak main-main, berat. Tapi ketika menghasilkan suatu tujuan yang baik, luar biasa hasilnya. Dan sekarang bagaimana motivasi kita sebagai pengikut Kristus? Mungkin engkau juga sebagai pelayan atau pengerja di gereja. Ya, bagaimana motivasi? Pastinya Tuhan menginginkan kita punya motivasi yang benar atau tulus adanya. Motivasi yang benar itu maksudnya apa? Enggak kita inginnya diberkati aja gitu ya. Atau ingin dipuji oleh seseorang, ingin dipuji oleh pemimpin. Nah kalau itu memang iya, engkau bisa kecewa. Engkau bisa kecewa ketika engkau ingin dipuji seseorang dan ketika engkau tidak dipuji, maka engkau akan kecewa. Bapak Ibu, pelayanan itu macam-macam ya. Demikian juga di dunia sekuler. Mungkin engkau sebagai seorang dokter, mungkin engkau di tim medis. Engkau pasti punya suatu tujuan untuk menyenangkan pasien-pasien yang berobat kepadamu. Dan sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita punya motivasi yang tulus, yang benar? Kita semua ingat bahwa Tuhan itu melihat hati. Tuhan tahu pikiran kita. Dan ketika kita memutuskan suatu motivasi untuk pelayanan, harusnya itu kita punya gambaran yang utuh dan lengkap mengenai firman Tuhan. Bapak Ibu, motivasi yang benar memang sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan yang engkau dan aku sembah, Tuhan yang menyelidiki hati. Dia tahu apa motivasi kita untuk melayani. Dan kalau ditanyakan apakah seorang pengerja itu layak mendapat upah? Iya. Tapi ketika kita melayani dan kita tidak hanya fokus kepada upah, upah ini tidak hanya berbicara tentang uang. Tetapi upah, berkat yang daripada Tuhan ketika kita setia, ketika motivasi kita tulus di hadapan Tuhan. Maka upah yang Tuhan berikan itu bukan hanya berkat, berkat itu bisa menyusul. Tapi ketika engkau rasakan damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan, itu merupakan suatu upah yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang menjadi bahan renungan kita, ayo responi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Mari motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan, tulus dan benar. Dan pasti berkat, upah itu akan menyertai kita. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, tapi Tuhan tahu ketulusan hati kita. Dan kapan Dia memberkati kita, itu adalah kedaulatan Tuhan. Semangat bekerja, Tuhan Yesus pasti memberkati. Immanuel.